Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awang Dens Aditya. Saya dari TP3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS pompa dan kompresor, latihan dan pendalaman. Yang pertama ada soal kasus sistem pemompaan yang Anda pilih meliputi A. Reservoir dan tipenya, B. Rute, elevasi dan panjang pipa. Yang ketiga ada tipe fluida dan spesifikasi debit yang diinginkan. Yang pertama saya akan membeberkan tentang atau menjabarkan tentang kasus pemompaan yang saya pilih. Yang pertama ada judul analisis kinerja jaringan pipa dan efisiensi pompa sistem penyediaan air minum. Studi kasus yang berada di PDAM Tirta Kandilo, Kabupaten Mesir. Secara singkat saja ya, di sini ada suatu permasalahan di mana di dalam PDAM tersebut ada dua pompa yang bekerja, tetapi di situ tidak efisiensi karena memakan biaya yang cukup mahal dan tidak efisien. Dengan solusinya, saya memiliki solusi, yaitu memakai pompa satu, akan tetapi debitnya agak dibesarkan, yaitu dengan memakai pompa sentrifugal dengan debit rata-rata yaitu sebesar 443 meter kubik per hours. Mohon maaf ya, tipe. Terus untuk menjawab pertanyaan pertama, reservoir dan tipenya menggunakan reservoir hisapnya, saya menggunakan bendungan dan sungai, lalu reservoir buang tangki dan penampungan. Reservoir buang ada tangki dan penampungan, tipe fluidanya adalah air, dan spesifikasi debit adalah 443 meter kubik per hour. Untuk gambar aliran fluida beserta panjang elevasinya, jadi dari sumber air itu terdapat jet surface, yaitu sebesar 220 meter, dan L suction-nya sejauh 25 meter, lalu menyalir ke pompa dengan jet pump 250 meter. Habis itu ke atas, itu kan dipompa ya, berarti kan ke atas ada L discharge 270 meter, lalu sampai ke tangki sementara dengan jet discharge 290 meter. Ini ya perhitungannya, ketemu panjang meternya 25 dari surface to pump house. Untuk beda elevasinya ada 30. Ini selisih antara 250 dengan 220. Paham ya? Nah, untuk pump house to temporary reservoir ini ada 270. Lalu untuk beda elevasinya 290 dikurangi dengan 250, maka ketemu 40. Untuk perhitungan kebutuhan head system, yang pertama ada perhitungan major, minor, dan total loss koefisien, dan yang kedua ada perhitungan net loss. Untuk yang pertama, kita harus tulis yang diketahui terlebih dahulu. Dari sana tadi kan sudah diketahui bahwa L suction, non discharge, jet surface, jet pump, jet discharge itu sebesar sudah diketahui ya. Ini bisa dibaca sendiri. Untuk beda elevasinya tadi ada 30 dan 40. Nah, untuk kecepatan gravitasi saya memakai 9,80665 dengan satuan ini, meter per second kuadrat ya, satuan percepatan. Terus untuk tipe fluida kerja air, benar ya. Untuk massa jenis fluida kerja 9,80665 sama. Lalu viskositas fluida kerja ada 0,000792. Temperatur fluida kerja ada 30 derajat. Tekanan atmosfer pakai 101,3 yang paling umum ya. Terus tekanan uap ada 4,243 kPa. Habis itu ada tipenya saya memakai epsilon. Epsilon ini termasuk ke material karbon steel, maka saya memakai 0,05 ini ya. Di situ debit rata-ratanya kita jadikan meter kubik per second ya. Kita bagi 3600. Tadi kan debitnya masih meter kubik per hour, kita jadikan per second ya. Jadinya 443 dibagi 3600 ini dijadikan meter kubik per second. Nah, alhasil inilah ketemunya ya. Ini untuk kasaran permukaan dengan epsilon ini. Untuk debitnya
kita 0,123 hasil dari ini 443 dibagi 3600. Di situ ada penentuan diameter pipa maksimum dan minimum dengan rumus ini. DI akar, mohon maaf ya ini agak ke bawah seharusnya kan ya, 353,7 dikali dengan VL dibagi dengan VL. Dengan Vmax saya memakai 6, ini hasil dari tabel, dan Vmin saya memakai 1. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, untuk diameter sesuai kecepatan minimum, benar ya. Saya ketemu 396 mm. Ini yang minimum. Diameter sesuai kecepatan maksimum, ini saya memakai 162 mm. Saya jelaskan mengapa yang ini kok malah masuk ke kecepatan maksimum, karena kita pakai logika saja. Kalau diameter pipa itu kecil, maka kecepatan itu akan semakin besar dan tekanan itu akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, dengan diameter pipa yang besar, maka di situ kecepatan akan minimum. Nah, ini untuk hal yang diketahui selanjutnya ada bilangan RE, ada RE, Vmax ini dan faktor gesekan, lalu ada pressure drop persatuan panjang pipa, ada pressure drop persatuan panjang pipa untuk kecepatan maksimal, untuk yang kecepatan minimal ada yang ini. Terus ada pemilihan diameter pipa. Untuk pemilihan diameter pipa menggunakan rumus ini ya, dissection, discharge, A-section, A-discharge, V-section, V-discharge. Jadi ini fokus ke suction dan discharge. Untuk yang pemilihan diameter ini kita kali dengan 0,01 dan saya memilih diameter 300. Untuk suction dan discharge saya memilih 250. Habis itu dimasukkan di sini dan sini. Lalu ketemu untuk diameter pipa terpilih 300, ini 250, lalu luas penampangnya ketemu 0,0707 dengan luas penampang pipa discharge 0,0491, kecepatan aliran pipa suction 1,741, kecepatan aliran pipa discharge 2,507. Lalu untuk penentuan head loss seperti ini ya. Jadi untuk kerugian major sebesar 16,57 ini untuk pertanyaan yang A tadi. Terus ini untuk kerugian minor kita harus menggunakan elbow ya. Elbow itu fitting. Ini saya menggunakan fitting 1 untuk yang masuk, elbow suction saya memakai 2, elbow discharge saya memakai 3, dan exit pakai 1. Dan ini hasil koefisien kerugian minor total sebesar 5,94. Nah, yang ini ada perhitungan head loss dan kerugian total. Ini tadi hasil penjumlahan dari K major plus K minor menjadi K total. Lalu ini perhitungan head loss-nya K total dikali RF dikuadratkan ya, ini kuadrat, lalu dibagi dengan 2 kali. Awang jeng. Jadi untuk kerugian total sebesar 22,52 meter dan head loss-nya sebesar 7,21 meter. Yang ketiga ada proses pemilihan pompa. Untuk yang pertama penentuan tipe pompa berdasarkan dari hasil debit saya yaitu 443 dan head loss 7,21 dan head total sebesar 22,52 dan HP rek 77,38. Maka pompa yang saya pilih adalah pompa sentrifugal merek Ebara Pump, maaf tipu ya, dengan kapasitas 100 liter per menit. Jadi ini yang saya pilih adalah merek pompa sentrifugal merek Ebara Pump.
Terus untuk menentukan ukuran casing pompa ini kita dengan melihat grafik yang bawah ini sumbu X, kita melihat dengan Q-nya dijadikan meter kubik per menit dulu. Alhasil minyak saya 7,3 berada di sini ya, antara 8 dan 10. Lalu untuk yang sumbu Y ini adalah HP rek. HP rek saya 77,38, berarti antara 60 dan 80. Alhasil kita tarik ke atas dan kita tarik ke kanan, kita ketemu ini 4NA5260 ini ya. Ini merupakan tipe casing saya. Terus penentuan titik operasi H versus Q yang diinginkan sama yang bawah ini kita melihat. Yang ini yang bawah ini kita lihat Q, yang ini kita melihat H. Penentuan daya pompa kita lihat, tinggal kita lihat yang sebelah sini ya, satuannya kW mm watt. Untuk penentuan efisiensi pompa ini ya 75%. Terus jelaskan apakah titik operasi berada pada BEP. Sesuai dengan namanya, kavitasi ini terjadi pada bagian discharge pompa. Hal ini bisa terjadi ketika tekanan discharge pompa yang terlalu tinggi, namun ada restriksi yang besar pada discharge pompa yang menghalangi aliran keluar pompa. Secara normal, hal ini terjadi ketika menjalankan pompa yang berada pada posisi kurang dari 10% dari titik efisiensi terbaliknya, base efficiency point atau BEP. Dan yang terakhir ada pengecekan kecukupan NPSH. Itu perhitungan NPSH available. Ini NPSH ini ya keterangannya. Ini NPSH itu rumusnya P1 per rho G dibagi V1 kuadrat min V2 kuadrat per 2G plus Z min 1 Z min 2 Z min 1 min Z2 min HL suction min PV. Ini ada terusannya ya ketutupan. Ini bisa disingkat secara ini. G itu adalah gravitasi bumi atau percepatan gravitasi. Maksud saya percepatan gravitasi. Lalu ini NPSH saya ketemu 39,28 meter ya. Nah, untuk menentukan NPSH required ini NPSHR atau NPSHA required ini nilainya sama dengan NPSHA available atau NPSHA. Di situ berarti untuk nilai saya ini NPSHA sama dengan NPSHR. Terus ini penjelasan apakah pompa aman dari kavitasi. Pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu NPSHA lebih besar dari sama dengan NPSHR, dari dimana NPSHA adalah net positive suction head dibagi dengan head positive density suction. Pompa NPSHA adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia di dalam sistem NPSHR. Adalah NPSH required atau NPSH minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa kavitasi. NPSHA ditentukan dari sistem perpipaan. Sedangkan NPSHR diperoleh melalui pengujian pompa dan nilainya biasanya disediakan oleh vendor atau pabrikan pompa. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi pompa yang direncanakan sudah aman dari kavitasi karena sudah memenuhi ini. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada manusia yang terakhir sempurna.